hadirin, di dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu nanti diikuti setelahnya orang yang mempunyai hadas junub. Ya, kemudian nanti di setelahnya juga akan dijelasin tentang apa-apa yang diharamkan bagi perempuan yang dalam keadaan hadas haid ataupun hadas nifas. Apa yang diharamkan pada mereka. Nah, sebelum kita baca ini, ulangin sedikit pelajaran kita yang 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, yaitu menjelaskan tentang apa-apa yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu, Sahihul Kitab pada halaman 5 telah menjelaskan kepada kita pada baris keempat dikatakan nawaqitul wudu arba'atu asya, dari bawah, 4 dari bawah. Nawaqitul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Yang pertama, al-kharij min ahli sabila min qubul aw dubur rihun aw ghairu illa al-mani. Jelas nih. Perkara yang pertama adalah apa-apa yang keluar dari salah satu 2 jalan. Jalan apa nih? Ya, kalau di mana ada jalan damai, ada jalan rukun. Kalau di sini maksud jalan 2 jalannya al-qubul wa dubur. Kemaluan kubul ataupun kemaluan dubur, ya, depan atau kemaluan belakang, rihun au ghairuhu, angin ataupun yang lainnya. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani nggak batal wudu, tapi yang diwajibkan lebih daripada wudu yaitu mandi. Itu yang pertama dijelaskan. Apapun yang keluar dari situ maka batal daripada wudunya. Kemudian yang kedua, asani zawalul akli, hilangnya akal. Binaumin au ghairihi, dengan tidur ataupun selain tidur. Tidur hilang akal kan? Ya, dikatakan di dalam hadis al-ain wika sah man nama faliyatawaddo. Ya, mata itu ya sebagai pengikat. Siapa orang yang tidur maka lepas ikatannya, maka ya faliyatawaddo, berwudulah. Ini menandakan di dalam hadis tersebut nggak dijelasin tuh tentang tidur yang bagaimana. Di sini dijelasin nih. Ya, dikatakan illa nauma qa'idin mumakkinin, maka adahu minal ard, kecuali tidur yang qaid. Qaid bukan mati. Ya, qaid dalam bahasa Betawi mati ya, qaid. Ya, illa nauma qa'idin, tidur yang qaid, tidur yang duduk maksudnya. Qu'ud, ya, tidur yang duduk. Mumakkin, apa itu mumakkin? Yang rapat. Maka adahu minal ardi, tempat duduknya nih, makannya namanya nih minal ardi, daripada lantai. Ya, jadi lubang dubur itu rapat dengan lantai. Lubang dubur rapat dengan lantai. Tidur yang begitu kagak batal wudu. Illa nauma qa'idin, maka adahu minal ardi, kecuali tidur yang makin yang rapat. Kemarin telah dijelasin di zamannya Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, masjid beliau, kemudian ditemuin sahabat ada yang tidur nunggu sholat, sampai bahkan di dalam hadis Bukhari disebutkan tidurnya itu sampai nyentuh lantai, kepalanya dia sampai mongkok begitu tuh. Nah, kemudian tatkala Rasulullah memerintahkan Bilal untuk qomat, ya, yang lagi tidur dibangunin Rasulullah, salli. Bangun kamu, sholat. Nggak disuruh bangun, wudu. Nah, ini menandakan tidur yang rapat, pantatnya dia, mau posisinya dia nyender atau kepalanya dia nyentuh ke bawah, yang penting yang dianggap di duburnya di sini nih. Rapat sampai kagak begitu. Umumnya kalau duduk begini rapat. Coba jajal itu. Banyakin makan mie deh kan, atau tuh ya, jajal pas mau ngentut duduk begini, keluar nggak keluar ya, kecuali digini dikit baru keluar. Nah itu begini, itu duduknya begini, nggak mungkin keluar daripada angin. Tidur dia hampir subuh lagi kagak batal wudunya. Cuma ya dianjurkan kita masuk ke dalam sholat itu dalam keadaan semangat. Kalau tidur kan habis tidur atau bangun sholat, ya nggak semangat kita sembahyang, kita ngantuk-ngantuk. Aduh, orang sembahyang hampir berat jatuh. Kita pikir sih ingat apa akhirat kali. Yang dibaca kebetulan ayat azab. Ya tahu jatuh, masya Allah. Ini orang, masya Allah, ini orang barangan nih. Ataunya ini orang. Kita pikir diambil, rumahnya kali ya sakarat gitu kali ya, orang gitu. Kalau ini tidur dia.
Ala kulihal, itu apa namanya, wudhunya batal. Wudhunya batal. Dikatakan tidur yang rapat pantatnya dia dengan lantai itu tidak membatalkan daripada wudhu. Tapi yang hilang akal tadi itu, hilang akal, baik gila ataupun pingsan, ya, lagi mau nyolatin orang tuanya, meninggal dunia, jatuh dia, berak, pingsan nih, pingsan galang lagi dibangunin, sholat langsung, bayangin gak sah, walaupun bayang jenazah, harus ada paham. Ada sebagian yang begitu tuh, dia nyolatin orang tuanya nggak kuat dia, pingsan jatuh, dibangunin, ya, tahu-tahu ya melaksanakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Ini batal sholatnya, wudhunya batal, wudhunya batal. Kenapa? Karena hilang akal. Kalau kita bilang gila, hilang akal kan gila nih, nggak mesti gila, marah dia, gila loh. Maksudnya akal hilang udah, kemana akalnya? Tatkala dia pingsan itu nggak ada akalnya dia, maka batal daripada wudhu. Atau ayan, ya, ayan nggak ada akalnya, maka batal daripada wudhu. Kemudian yang ketiga iltiqa basyaratain, nempelnya dua kulit, rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan. Kabiraini yang dewasa, dalam arti kabirain di sini nggak dikaitkan dengan umur. Kita nih kalau kita melihat perempuan yang mana besarnya kayak begini nih misalkan, nggak dikaitkan dengan umur karena sulit. Maka dikatakan kabiran di sini, yang kabir makna daripada arti kabir secara bahasa itu dewasa. Kalau dewasa berarti dia udah balik, begitu kan? Tapi makna kabir sini nggak dikaitkan dengan balik. Anak perempuan yang belum balik tapi udah bisa ada syahwat pada diri perempuan tersebut, nggak mesti kita yang melihat ada syahwat. Kita kadang-kadang lihat, cuman bisa nggak kira-kira laki-laki ada syahwat pada perempuan ini? Yang sebesar ini, postur tubuhnya begini misalkan. Jadi gak dikaitkan dengan umur, karena sebagian tempat itu umur 11 bangda itu bongsor. Perawakannya perempuan beda-beda juga. Umur 11, ada baru 11 tahun umurnya, batal gak? Enggak dikatakan masalah umurnya. Dia postur tubuhnya, kira-kira laki-laki yang melihat dia itu bisa ada syahwat gak begitu. Ini juga maksudnya yang umum, ada sebagian laki-laki yang tak boleh ngelihat, nah itu periksa dah tuh yang begitu, perempuan kecil banget yang masih di depan dia. Yang umumnya ini nggak suka begitu, nggak bisa ada syahwat pada perempuan itu. Nah itu yang dikatakan ya batal atau tidaknya maksud daripada kabirain, kedua-duanya dewasa, itu makna daripada dewasa. Jadi nggak dikaitkan dengan umur. Kita ke perempuan ke kita ke laki-laki, begitu juga sama. Perempuan tatkala melihat laki-laki nih, ya sebesar apa misalkan, umurnya berapa, dilihat kira-kira bisa ada syahwat gak pada itu. Kalau ada, maka batal wudhunya. Jadi kalaupun kita mau ngaji sama anak-anak TPA, kadang-kadang mereka umurnya udah lumayan, nah tapi pulang kelar ada sembah deh, ada cium tangan ada tuh cium tangan, ya, ada cium tangan. Yang udah gede tuh, nah batal tuh wudhu kita. Kalau bisa kita kasih alas tuh, lima cium tangan juga tuh begini tuh. Nah, tutupin tangan kita. Jangan nutupinnya begini, bawahnya dipegang sini. Aja bohong, dibungkus tangan kita, ya dicium misalkan. Kita ngajarin dia biar pada cium tangan begitu. Kalau dia udah gede, nggak bisa. Nih dulu masih kecil belajar aneh, kalau udah gede, ya dia udah gede kita pegang, tetap aja batal. Ya, batal daripada walaupun kita nggak ada syahwat. Jadi bukan berarti harus ada syahwat. Kita ngelihat dia kagak ada syahwat, anak kecil nenek perempuan masih kecilnya gue cepokin, tapi gak ada hubungan sama kita apa-apaan. Cuma karena dia dekat sama kita, udah kayak keluarga kita sendiri, gak bisa kita hukumin bahwa dia adalah keluarga kita. Jadi katakan kabila ini ajnabiyen. Siapa itu ajnabi? Yang bukan mahram. Ajnabi yang bukan, mana dijelasin deh. Mahram ada berapa ya? Jumlahnya? Mahram itu
jumlahnya 18. 7 dengan nasab, 7 lagi dengan perantara air susu, 4 dengan perantara pernikahan. Ya, ada 18, 7, 7 sama 4. 7 dengan nasab itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhud. Ya, diharamkan atas kalian. Ya, diharamkan atas kalian ibu kalian sampai ke atas, nenek dan seterusnya. Ya, kemudian wa banatukum dan putri-putri kalian. Kemudian wa akhwatukum, saudari-saudari kalian. Baik saudari ayah, seibu atau sekandung, pokoknya namanya saudara deh. Kemudian wa ammatukum, saudari ayah, bibi, saudari ayah. Ya, saudara ayah kita nih perempuan, itu namanya ammah atau orang Betawi bilang ameh. Ya, kemudian wa khalatukum, haleh, saudari ibu kita. Kemudian wa banatul akh, dan putri daripada saudara kita yang laki, wa banatul ukhud, dan putri daripada saudari kita yang perempuan. 7 tuh. Dengan perantara air susu begitu juga, kita pernah nyusu namanya perempuan tuh, ibunya dia, nenek kita. Kalau perempuan tuh yang nyusu sama dia, itu ibu kita, ibu susu kita. Kemudian dia punya saudara, itu bibi kita, saudara ibu kita, dan seterusnya. Dia punya anak perempuan, berarti saudari kita. Anak perempuannya dia punya anak perempuan, maka ponakan kita, dan seterusnya. 7 tuh, 7 sampai 7, 14. Kemudian dengan perantara daripada pernikahan dengan ibu mertua. Ibu mertua itu termasuk daripada mahram kita. Dengan mulai kita udah melafazkan ijab kabul, udah jadi mahram kita tuh, cium tangan itu habis itu. Ya, nah, sebelumnya belum jadi mahram, walaupun kita udah ikat, tambang lagi ikatnya, tetap aja batal. Ya, itu nggak jadi patokan, kecuali waktu dia ngikat dia pakai nikah siri, nah baru itu boleh dibawa. Ya, tapi kalau ada nggak boleh. Belum ada hubungan, lu sombong banget kayak ibu mertuanya, calon ibu mertuanya, kamu cium tangan laki lu sama gue, batal wudunya, bilangin. Ya, wudunya batal, nggak, bukan mahram. Kalau dia udah ngucapin daripada lafaz itu, maka jadi mahram ya. Kemudian juga daripada istri ayah kita. Istri ayah kita, habisnya bapak kita kawin, perempuan, ibunya itu apa namanya, istrinya ibu tiri kita itu mahram kita. Tapi mahramnya nggak langsung pas dia akad nikah. Kalau dia udah dukhul baru. Sekali tanya sama bapak, udah dukhul? Oh iya, bapak kita. Apa yang sih lo? Bodul banget. Mau tahu aja kenapa? Ya ciri-ciri aja deh. Ya, ciri-ciri aja kan, suka ada tanda-tandanya tuh. Nah, ya itu nggak jadi mahram kita kalau dia, kecuali dia udah dukhul. Begitu juga istri daripada anak kita, mantu. Istri daripada anak kita mantu. Nah itu kalau istri daripada anak kita udah langsung mujarab dengan apa, dengan kita, dengan tuh anak kita udah kawin, udah jadi mahram kita, nggak pakai nunggu dia dukhul. Kecuali yang keempat adalah anak tiri, anak daripada istri kita. Ya, istilahnya janda punya anak perempuan, nah bawaan. Nah itu nggak jadi belum jadi mahram kita kecuali udah dukhul dengan ibunya. Maka itu 4 daripada mahram dengan perantara pernikahan. Nah ya, jadi jelas nih. Kalau ada yang nanya, misalkan ini mertua kita, saudaranya mertua kita mahram, bukan cuma mertuanya aja, cuma mertua ini kita aja. Oh, mertua kita yang perempuan udah meninggal. Nih mertua laki kita kawin sama perempuan. Mahram kita bukan mahram kita. Ya, bukan mahram kita. Hah? Mertua langsung tuh. Ya, kalau mertua tiri bukan mahram. Banyak kali sebagian orang udah kawin bertahun-tahun. Ya pasti bilang, cium tangan sama mertuanya, batal wudunya. Ya, bukan mahram itu. Ya, nggak sah sholatnya dia. Ya, maka pentingnya kita mempelajari daripada ilmu seperti ini buat sah ibadah kita.
Jangan jauh-jauh dulu. Ini yang begini kita pelajari dengan benar, dengan teliti. Ada orang lagi bisa kita kasih tahu jawabannya nih, ada sekian daripada mahram, daripada dengan nasab ataupun dengan perantara air susu ataupun dengan perantara pernikahan. Kemudian yang terakhir dijelaskan oleh sahibul kitab pada kesempatan yang lalu adalah ar-rabi'u masul qubul adami, pemegang daripada kemaluan Bani Adam. Maka dikatakan adami di sini jadi lebih luas. Bukan kemaluan kita aja, walhasil siapa aja, yang penting dia Bani Adam, mau anak kecil, orang dewasa, baru lahir lagi kita pegang apa? Kubul, kemaluan kubul, kemaluan depan, maaf, potongan sunat tuh, pegang gitu ya. Dokter, Masya Allah, dokter sunat, kalau dia mau nyunatin orang, dia wudu dulu. Itu dipegang-pegang, dibersihin pakai tangannya dia, ya, dibersihin. Batal nggak wudunya? Batal wudunya. Nggak apa-apa di wudu, ya mungkin ada yang sebagian pakai sarung tangan, nih kan? Pakai sarung tangan batal nggak? Nggak batal. Kayak tadi juga, yang perempuan menyentuh perempuan, kalau emang ada sarung tangan nggak batal. Nih yang megang perempuan itu yang batal itu kalau kulit ame kulit. Tapi kalau kulit ame bahan, ya ditutup, walaupun tipis nggak batal. Tapi kulit ame kulit batal. Atau kulit ame rambut nggak batal. Kulit ame kuku, ya istri kita suruh guntingin kukunya dong, manja banget, suruh guntingin kukunya, kita pegangin kukunya, batal nggak? Tapi kena kulitnya, batal. Masa megang kuku dari doang gitu, ya udah batalin aja udah untuknya. Gigi juga, ya makanya dokter gigi pegang giginya nih, periksa giginya, batal nggak pegang gigi? Nggak batal giginya. Kalau fusinya batal, kena kulitnya batal, giginya nggak batal. Itu jadi tak langsung megangnya. Ini juga dikatakan memegangnya daripada kemaluan tadi atau lubang dubur, maksud di lingkaran dubur, ya. Misalkan ada gatal gitu, kita garuk nih, pantat kita nggak batal. Tapi kalau kena lubangnya dubur, dengan apa? Dengan perut telapak tangan, ya, dengan perut telapak tangan yang ada di bawah jari ataupun semuanya perut telapak tangan. Nih kita pegang, ya, maka batal daripada wudhu kita. Tapi kalau kita pegangnya begini nggak batal wudhunya. Kalau pegangnya begini tidak batal. Itulah ulasan daripada pelajaran kita pada kesempatan yang lalu. Kemudian masuk di dalam pembahasan apa yang sekarang udah batal nih wudhu kita. Apa yang diharamkan? Dikatakan manin tagawa wudhu'uhu. Itu udah jelas-jelas yakin batal, bukan ragu. Kalau ragu nggak batal wudhunya. Kita tadi dari maghrib kita ke musola, kemudian kita sholat isya, kemudian kita duduk di sini, ya, udah batal belum wudhu ya? Ya, wudhu udah batal belum nih? Kita mau dibagiin Al-Quran lagi nih, Masya Allah di majlis dibagiin Al-Quran, bawa Al-Quran nggak boleh kan? Nanti akan dijelasin oleh sahibul kita. Kalau ragu begitu belum batal. Di dalam kaidah fikih yang sering al-fakir ulang-ulang, al-yakin la yadu bisyak, atau al-yakin la yadu illa bil yakin. Yakin tidak bisa kalah dengan ragu. Yakin tidak bisa kalah kecuali dengan yakinnya lagi. Yakin kita ada wudhu tadi, nggak bisa batal wudhu kita. Wudhu kita nggak dikatakan batal kecuali dengan yakin batal wudhu kita. Yakin nggak bisa kalah. Yakin ada wudhu kita, kagak bisa kalah itu ada wudhu kita dengan ragu. Dengan ragu dia batal belum? Nggak batal. Tapi bisa kalah dengan apa? Dengan yakin batalnya wudhu kita. Kalau yakin nih batal wudhu kita barusan tadi. Ada barusan kentut di situ. Nah berarti yakin daripada batal wudhunya kalah mengalahi daripada yakin ada wudhunya tadi, gitu. Nah itulah dikatakan pada kesempatannya. Kemudian dikatakan manen tagawa wudhu, batal wudhunya dan orang yang batal wudhunya manen tagawa wudhu haruma alaihi arba'atu asya, diharamkan 4 perkara. Apa yang itu 4 perkara? As-salatu, salat hukumnya haram. Kagak ada wudhu, hukum melaksanakan sholat haram hukumnya. Kalau misalkan udah kelar sembahyang baru dia ingat, ya Allah belum ada wudhu, berarti nggak dosa tuh dia, tapi sholatnya nggak sah.
Ya, ulang lagi. Ya, udah pagi lagi gue, ya Allah, gue semalam bayangin Isya belum mandi wudhu ternyata. Subuh baru ingat, dikodok. Ya, dikodok. Apa namanya, sholatnya dia. Tapi dosa gak dia? Dia nggak tahu kan. Dia nggak tahu, dia lupa. Dia ingat-ingat sengaja ngajak. Nggak ada wudhu, malas banget dingin ya. Antri wudhunya, bayangin dah. Nggak pakai wudhu, dosa itu haram. Dikatakan manintaqama wudu harum alaihi, haram hukumnya. Ya, apa? As-shalah, melaksanakan sholat. Bahkan bukan sholat aja. Di dalam syarah kitab ini, dalam kitab apa namanya Nailul Raja atau Kashifatus Saja disebutkan ya, dan apa-apa yang kedudukannya sama dengan sholat seperti sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah ataupun sujud syukur. Sujud tilawah tidak dalam keadaan wudu, haram hukumnya. Baca Al-Quran, ngapalin Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Sujud waqtarib, sujud gak? Gak boleh dia. Karena kedudukan sujud tilawah itu kedudukannya sama dengan sholat. Dalam arti harus ada taharah, harus ada wudu. Sujud syukur begitu juga sama. Ya, sujud syukur, ya, habis gol, wah, sujud, bagus. Lagi dia khusnuzan aja. Berarti ini dia orang nih sampai apa namanya main bola, dia pakai wudu, aja enggak? Aja khusnuzan aja, udah kita khusnuzan, ya enggak? Nah itu misalkan dikatakan dia kagak ada wudu, melaksanakan daripada sujud syukurnya haram hukumnya. Itu boleh kelihatan Habib. Nah itu lain lagi, belum kelar nih belum. Ini masalah sujudnya. Masalah kan ada sebagian yang pakai sampai ke atas, ada yang sampai bawah. Nah artinya kalau dia melaksanakan sujud syukur atau sujud tilawah dalam keadaan tidak ada wudu, maka hukumnya haram. Bukan dapat pahala, maka dia berdosa. Nah ini di antara syarat sahnya sujud tilawah ataupun sujud syukur itu ya, di antaranya harus taharah. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Ya. Kemudian menutup aurat dia juga harus dalam keadaan taharah, dalam arti bajunya kagak ada najis. Beda juga. Terus lagi ada takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram, awalnya takbiratul ihram usolli sunnah sujud syukur atau usolli sunnah sajdah syukur. Saya niat melaksanakan sujud syukur. Takbiratul ihram Allahu Akbar, baru dia sujud. Adapun sujudnya kagak wajib baca apa-apa. Yang penting dia sujud. Dia membaca subhanallah wa bihamdi, ya, dia membaca sajdah wajhiyal ladzi khalaqahu wa syakara samahu wa sampai akhirnya yang diafdalkan seperti itu, ya, ataupun dengan bacaan-bacaan yang lain. Walhasil bacanya gak wajib, kemudian duduk dan salam. Itu diantara syarat-syarat sujud syukur ataupun sujud tilawah begitu. Sujud sunnah sajadah tilawah. Yang biasanya kan langsung nyusul aja udah. Langsung. Ya. Adapun masalah aurat itu ya, aurat laki-laki udah tahu deh itu gini. Tapi di mazhab lain ada yang mengatakan di mazhab lain bukan antara pusar dan dengkul. Itu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Di sebagian mazhab ya, makanya luasnya ilmu begitu. Kalau orang melihat seperti itu, dia diam aja udah. Mungkin di mazhab lain, ya di mazhab lain dibolehkan. Gak apa, cuman kita nih kalau misalkan kita pemainnya tuh kita misalkan, ya jangan. Lu kenapa gak sujud? Lu kan majelis lu gak sujud lukul begini. Gak, ntar gue sujud di rumah kan. Wudhu dulu, ya, wudhu dulu, hadap kiblat, pakai pakaian yang bagus misalkan, kagak membuka daripada auratnya. Jadi dikatakan diharamkan untuk melaksanakan daripada sholat ataupun apa-apa yang kedudukannya sama dengan sholat seperti sujud tilawah dan sujud syukur, harus dengan apa? Dengan toharoh. Kalau dia melaksanakan itu tanpa dengan toharoh, hukumnya haram. Begitu juga yang kedua, tawaf. Nah, ini tawafnya susah nih. Tawaf kita mau jaga wudhu susah, karena tawaf itu campur lagi perempuan.
Kita baru belum sampai satu keliling Ka'bah, belum, baru setengah putarannya kita keinjak kakinya, pas kita lihat ibu-ibu lagi gitu udah jauh dari kanan kiri kita, tabrak kita. Nah, rombongan ini nih main serobot aja udah, itu kaki di lapangan tuh pegang misalkan tangannya, gimana? Batal nggak wudhu? Batal wudhu. Cuman di dalam masalah ini boleh kita taklid. Lama mengajarin kita berpindah ke mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu kalau bersentuhan nggak batal wudhunya, baik sengaja ataupun nggak sengaja. Bahkan ada yang mengatakan walaupun dengan syahwat nggak batal wudhunya. Yang dimaksudkan di dalam ayat aulamastumun nisa yang membatalkan wudhu, lamastumun nisa, makna lamasa ini yang dimaksudkan katanya aywati'ah, yaitu bersetubuh, baru batal wudhunya. Cuman jauh kata ulama tafsirnya. Masa Imam Syafi'i mengatakan lamas ini bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, itu yang membatalkan daripada wudhu, yang mana ini dalilnya lebih kuat. Dalam masalah ini taklid pakai mazhab itu. Tapi wudhunya kita ikutin wudhunya Imam Malik. Dalam arti wudhunya Imam Malik itu mukanya, tangannya, kakinya digosok, bukan asal basuh siram begitu aja, jalanin air kan cukup tuh. Dalam bahasa Imam Syafi'i yang penting ngalir tuh air, kena buka ini cukup, nggak mesti diusap. Kalau masih Imam Malik mesti diusap tangannya, wajahnya, kakinya wajib diusap, kepala basuh semuanya tuh. Itu begitu caranya pakai juga daripada mazhab Imam Malik. Kemudian dikatakan yang ketiga wa mashul mushaf, dan haram menyentuh daripada Al-Quran. Al-Quran sentuh tuh, walaupun kosong itu, ya kan? Jadi tuh pinggirannya sini nih gak ada tulisannya, itu nggak boleh juga. Ya, menyentuh atau membawanya, bawa Al-Quran begini nih, bawa langsung, atau pakai sorban begini, ya megangnya begini tuh, kadang kena Al-Qurannya, nggak boleh juga. Bawa Al-Quran nggak boleh juga. Bahkan pakai tasnya, ya, Anda mau beli Al-Quran sono, berjalan dengan bawa wudhu, nggak ada wudhu lagi, kalian sama aja kalau bisa numpang wudhu dulu deh. Kagak ada wudhu, ya udah taruh sini Pak, taruh sini Al-Qurannya, ditaruh meja, nggak pakai, Anda nggak ada wudhu nih, taruh sini begini. Tujuan kita bawa Al-Quran nggak? Tujuan kita mau bawa Al-Quran, mau dari rumah mau beli Al-Qurannya, bawa kresek kita, udah bawa tas langsung di sini, ya langsung kita bawa dah. Boleh nggak begini? Tujuannya bawa Al-Quran kan? Nggak boleh, kecuali kita habis ngaji di satu tempat, ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran tafsir, hadis misalkan, dia bawa nih buku, kemudian kita jalan tentu sampai tengah jalan atau pas pulangnya emang kita gak ada wudhu, kita mau bawa nih tas kita nih, boleh nggak? Ya, tujuan kita nih mau bawa Al-Qurannya doang semata, apa bawa buku-buku yang lain? Kalau bawa buku-buku yang lain juga dan Al-Qurannya itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bawanya hanya semata-mata Qurannya doang, padahal di dalamnya ada yang lain, yang kita tujuin Al-Qurannya aja, itu nggak boleh juga. Mana Pak Ji? Kalau niat utamanya itu diganti, itu bukan, itu Al-Quran, tapi iya, kita anggap buku biasa. Niat Kan iya, maksudnya niatnya bagaimana nih? Al-Quran kita niatnya buku. Kok bisa begitu Al-Quran nih? Maksudnya karena kita ada keperluan darurat. Ya, misalkan nih di tas ini ada Al-Quran dan ada buku. Kita niatnya kita bawanya buku. Ya. Boleh nggak apa-apa. Yang kagak boleh itu kalau emang kita niatinnya itu adalah membawa Al-Quran semata. Nah itu kagak boleh. Tapi kalau pakai ada, walaupun pulpen doang, pulpen di sini. Nah ini mau bawa, tahu ini tas kalian mau tinggal di sini. Ada Al-Quran, Anda mau bawa barangannya semua yang ada di sini, semuanya mau bawa. Bahkan di dalamnya itu ada Al-Quran, boleh kita bawa, nggak apa-apa kita bawa. Tapi kalau memang tadi kan tujuannya tentu yang pertama kita niat emang mau beli Al-Quran, atau ada orang datang kemari, lu kemari deh nih dari Habib Muhammad bin Alwi nih punya Al-Quran, itu dikasih waktu dibagi-bagi siapa aja nih, ambil kemari deh, ke jalan deh ke sono, mau ambil nih Al-Quran misalkan. Nah kan kita tujuan kita mau mengambil Al-Quran. Kita lagi gak ada wudhu, lu taruh dari sini deh, tas gue nih taruh sini. Tujuan kita kan mau bawa Al-Quran tuh, nggak boleh yang gitu. Ya, paham deh? Jadi kalau tujuannya membawa Al-Quran semata, itu haram hukumnya. Walaupun dengan tas,
kita kagak memegangnya itu Al-Quran, ya nggak boleh membawa. Dikatakan menyentuhnya ataupun membawanya nggak boleh. Bahkan bukan Al-Quran 30 juz, hanya 1 juz Al-Quran. Bahkan jangankan 1 juz, ya 1 lembar Al-Quran, 1 lembar. Bahkan yang tertulis di kaligrafi yang ditujukan adalah ayat Al-Quran. Kayak misalkan di kaligrafi, ya misalkan ada ayat kursi, tulisannya ya adalah surat Al-Baqarah. Ada tulisan ayat kursi, cuman tujuannya azimah, biar pernah nggak dimasukin daripada syariat, itu nggak apa-apa kita pegang. Kalau tujuannya tertulis, ya tertuju bahwa ini adalah ayat Al-Quran, yang di situ tulis ya surat sekian, misalkan, atau pakai lagi auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya dia itu si penulis bertujuan adalah menulis daripada ayat Al-Quran, itu kita pegang, nggak boleh. Ya, kita waktu kita mau lebaran atau mau Ramadan kan bersih-bersih itu, ya kita pegang begini deh, nggak boleh pegang begitu, walaupun cuma kaligrafi, tapi itu tertulis daripada ayat Al-Quran. La yamassuhu illa, nggak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya kata ulama, orang-orang yang suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi nggak boleh untuk menyentuhnya. Anak-anak yang masih belum balik dibolehkan menyentuh daripada Al-Quran tanpa dalam keadaan wudhu kalau dia mau belajar. Ya, di dalam kitab Fathul Gharib disebutkan ya wala yamna'ul mumayyiz. Jangan dilarang, jangan dicegah al-mumayyiz. Siapa itu al-mumayyiz? Anak kecil yang udah tamyiz. Dia tahu nih Al-Quran, dia nggak makan robek. Kalau dia belum tamyiz, dikasih Al-Quran, bikin kapal-kapalan. Apa itu Al-Quran? Nggak boleh, itu belum mumayyiz namanya. Ya, belum mumayyiz, nggak boleh dikasih Al-Quran. Dia pikir cakep sih, yang di handphone dikasih ini Al-Quran, ini handphone kalau dia Al-Quran yang diambil. Kita ngasihnya itu anak yang belum balik Al-Quran, nggak boleh. Nggak boleh kita biarin tuh anak megang Al-Quran, kagak boleh, kecuali dia udah mumayyiz. Ini pun kalau udah mumayyiz dikatakan wala yamna'ul mumayyiz al-muhdis min masil mushaf wal lawhin bin ta'allum. Jangan kita cegah, artinya boleh kita biarin tuh anak megang Al-Quran yang sudah mumayyiz walaupun kagak ada wudhu, tapi buat belajar. Buat belajarnya orang tuanya, belajar sama gurunya misalkan di TPA atau yang lainnya, itu boleh. Tapi kalau yang bukan buat belajar, orang tuanya malas, mau bangun aja malas ngambil Al-Quran. Tong, ambil Al-Quran terus dulu tong. Diambilin Al-Quran. Bawa tuh. Ada wudhu gak tuh anaknya? Agak wudhu, gak boleh orang tuanya nyuruh anak. Kecuali mau belajar. Ngakal-ngakalin orang tuanya, gua ngajarin ini udah sebaris aja deh. Lu ambil Al-Quran itu. Ayo baca sini maba. Diambil Al-Quran, baca 1 baris. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca sebaris, jadi main dulu deh baca Al-Quran sekarang. Nah itu boleh gak begitu? Gak apa-apa ya. Buat belajar boleh megang Al-Quran tuh anak. Tapi kalau bukan buat belajar, gak boleh. Walaupun anak mumayyiz. Tapi bukan mau belajar, megang Al-Quran, gak boleh wudhu dulu. Kecuali dia mau ngaji TPA, misalkan anak disuruh wudhunya malas banget. Sampai dia kagak mau ngaji, dia disuruh wudhu. Jadi jalan gak pakai wudhu deh, udah gak pakai wudhu. Usaha banget anak disuruhnya. Ya, dengan dia kagak mau belajar daripada disuruh wudhu. Udah, kita jangan larang dia. Tapi kalau memang dia bisa, afdalnya suruh wudhu dulu. Ini kan besok mau ngaji nih, baca Al-Quran, sekarang belajarnya Al-Quran. Wudhu dulu dah. Di rumah wudhu dulu, nanti ya baru berangkat ke sholat, bawa ke Al-Qurannya. Ajarin begitu, kalau dia masih bisa, ajarin. Walaupun kagak dosa dia. Walaupun dia kagak haram untuk menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak ada wudhu karena mau belajar. Allah Ta'ala alam shawab. Ya mudah-mudahan apa yang sedikitnya bisa kita ambil manfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau